Halo Sobat RTD, kembali lagi di RTD Channel. Sobat RTD, saya ucapkan terima kasih buat Sobat RTD yang sudah nonton video ini dan sudah nonton video-video lain yang ada di RTD Channel. Dan terima kasih juga buat Sobat RTD yang sudah mulai berbagi video yang ada di RTD Channel kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya teringat kembali, termotivasi lagi untuk masuk pada kesadaran jiwa tenang apapun kondisinya. Sobat RTD, saya ingin sharing mengenai sebuah hal yang menarik, tapi juga rasanya kecut gitu ya. Hati-hati dengan baper, hati-hati memendam perasaan. Itu awal dari masalah kita di masa depan. Saya sharing ini karena habis menjalani satu sesi terapi dengan seseorang. Jadi klien yang saya terapi ini ternyata memendam perasaan. Tenang, ini bukan soal percintaan. Ini bukan soal jomblo atau tidak. Bukan soal itu. Ini adalah soal sebuah kebiasaan yang ternyata kebiasaan itu merepotkan diri kita sendiri. Seperti apa sih kebiasaannya? Saya akan ceritakan dari awal, yaitu bagaimana salah seorang klien saya ini mengalami sebuah masalah dalam hidupnya. Masalahnya dimulai dari usahanya yang menurun. Kemudian setelah saya telaah, saya diagnosa energinya, ternyata itu berawal dari diri si klien sendiri yang energinya ini acak-adul, acak-acakan. Terus kemudian saya coba untuk terapi dan saya selaraskan, harmoniskan energi. Dari situ mulai terlihat bahwa ada masalah pada kesehatannya. Ternyata dia mengidap penyakit GERD, gangguan kecemasan, yang ternyata juga berawal dari asam lambungnya yang suka tidak terkendali. Dan ternyata itu terjadi dulu sekali. Bukan baru-baru saja. Dan asam lambungnya ini naik. Asam lambungnya ini naik. Itu karena kebiasaannya dalam memendam masalah. Ada sebuah persoalan, dia tidak mencoba untuk menenangkan dirinya dulu. Ya, ini masalah klasik. Karena kita semua, termasuk saya, tidak dibiasakan sedari kecil untuk bisa menenangkan diri. Sehingga kalau bisa tenang, maka apapun yang kita hadapi, ini bisa kita respon dengan baik. Jadi kalau ada persoalan, tidak hanya dipendam. Kalau dipendam, ini ada energi di dalam yang membuat organ tubuh kita juga jadi kerja lebih keras. Pikiran jadi kerja lebih keras. Akhirnya overthinking. Kalau sudah overthinking, maka asam lambung itu pasti naik. Karena begitulah kerjanya asam lambung. Dia mengakomodir kerja pikiran juga. Denyut jantung ini pasti naik. Denyut jantungnya naik, kemudian asam lambungnya naik. Dan lama-kelamaan menjadi sebuah pola.
asam lambung yang selalu tinggi, denyut jantung yang selalu tinggi, akhirnya tidak terkendali, membuat munculnya masalah baru. Akhirnya kesehatannya terganggu. Sobat RTD pasti tahu lah, kalau sudah asam lambung, ini kemana arahnya. Bukan hanya asam lambung saja yang terjadi, ada masalah-masalah lain yang juga akan muncul. Dan makin berjalannya waktu, jika sudah menjadi sebuah pola, maka akan mengakibatkan gangguan juga pada kehidupan. Energinya juga pasti jadi nggak enak. Energi yang kita lepaskan ke alam semesta, ini akhirnya juga jadi tidak tepat. Membawa apa yang ada di dalam diri kita kan. Lama-kelamaan akhirnya berpengaruh pada sekitarnya, pada keluarganya, pada usahanya akhirnya. Dan setelah beberapa tahun, akhirnya kalau ketemu dengan orang seperti saya, yang bisa sedikit-sedikit mulai mendiagnosa energi. Kenapa saya bisa mendiagnosa energi? Karena saya tanya kepada navigator sebetulnya. Saya tanya, kemudian ada informasinya. Nah, buat saya hal yang seperti ini, cara mengatasinya adalah, walaupun itu tidak mudah, saya masukkan dulu kepada kesadaran jiwa tenang. Energi harus di-grounding, kemudian dimasukkan pada kesadaran jiwa tenang. Akhirnya dia bisa relatif lebih tenang. Asam lambungnya jadi lebih terjaga, denyut jantungnya jadi mulai normal, pikirannya akhirnya bisa mulai pelan-pelan diamati, perasaannya juga begitu. Tapi karena sudah menjadi sebuah kebiasaan yang sudah terjadi dalam waktu yang lama, maka menjadi perlu proses, perlu waktu juga. Dan yang terjadi, kita harus fight back, melawan untuk membuat sebuah kebiasaan baru, yaitu kebiasaan untuk menenangkan diri. Dalam kondisi jiwa yang tenang, kita akan mulai mengalami sebuah proses yang disebut sebagai self-healing, penyembuhan diri sendiri. Tapi itu pelan-pelan. Tentunya dibantu juga dengan terapi fisik. Misalnya puasa, diet intermittent fasting, kemudian olahraga yang mulai harus rutin, kemudian asupan makanan juga harus diperhatikan. Tidak asal begitu saja hilang kebiasaan tersebut, karena sudah tertanam dalam diri kita. Dari dulu sampai sekarang, dari kita kecil sampai sekarang kita dewasa. Nah, buat Sobat RTD, jangan lupa untuk membiasakan diri masuk pada kesadaran jiwa tenang. Sobat RTD bisa latih sesering mungkin relaksasi energinya, sehingga membuat kita punya sebuah kebiasaan untuk menenangkan diri kita sendiri. Setiap kondisi yang kita hadapi, kita bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang. Pelan-pelan, kalau itu sering, kalau itu konsisten, kalau itu istiqomah dilakukan, maka akhirnya kita akan membuat sebuah kebiasaan. Akhirnya kita punya pola yang baru, yaitu pola untuk bisa tenang, bisa mengamati pikiran serta perasaan kita sendiri. Jangan kasep, jangan harus menunggu ada masalah dulu. Jangan menunggu harus punya masalah pada fisiknya dulu baru kita mau menenangkan diri. Nggak apa-apalah kita didoktrin oleh para dark worker, nggak apa-apa. Ingat itu, sadari itu, bahwa itu sebuah doktrin untuk selalu menggunakan logika. Untuk selalu harus mengikuti perasaannya, bukan perasaannya itu diamati, bukan, tapi diikuti terus. Padahal perasaan kita ini merespon
apa yang ada di dalam pikiran. Dan sebagian besar apa yang kita rasakan itu adalah ekspresi dari jiwa ego, jiwa amarah, serta jiwa keinginan. Sangat berbahaya. Dan bila ada masalah, dan bila sesuatu terjadi di luar sana, kemudian kita respon dengan pikiran serta perasaan, dan ini tidak kita keluarkan, ada energi yang kita simpan di dalam diri. Energi ini ada memorinya. Ini disebut sebagai karma. Akan melekat pada diri kita. Lama-kelamaan tumpukan energi negatifnya akan semakin tebal. Membuat hal-hal yang absurd akan terjadi pada diri kita. Absurd tapi logis. Karena itu dibiasakan. Sangat berbahaya Sobat RTD. Saya mengingatkan lagi, ini sangat berbahaya. Kebiasaan lama, kebiasaan yang hasil dari doktrin-doktrin yang masuk ke dalam diri kita. Menyebabkan kita ini menjadi sulit tenang. Akhirnya pikirannya ini tidak terkendali. Fisik merespon, organ-organ tubuh merespon. Hadirlah asam lambung. Lama-kelamaan asam lambungnya jadi tinggi, denyut jantungnya pasti juga tinggi. Keduanya akan membuat organ-organ di dalam diri kita ini merespon. Akan ada masalah-masalah yang timbul pada organ-organ tersebut. Ada asam lambung, ada kolesterol yang naik, ada gula darah yang tinggi, ada darah tinggi yang harus selalu diobati, harus selalu minum obat. Banyak sekali masalah yang terjadi. Itu masih pada diri. Akhirnya energi yang kita munculkan, yang kita tebarkan ke sekeliling kita, yang membawa apa yang ada di dalam diri kita, akan terkena dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Minimal yang paling dekat keluarga. Kalau ini terjadi terus-menerus tersimpan pada DNA kita, maka ini yang akan kita wariskan kepada anak kita. Kebiasaan-kebiasaan ini juga yang kita wariskan kepada anak kita. Ini ada di dalam DNA mereka. Ini ada di dalam memori yang terbawa pada DNA mereka. Jadi penyakitnya menular juga. Bisa lewat kebiasaan, bisa lewat energinya. Bisa melewat doktrin-doktrin yang kita berikan kepada anak kita. Bahaya sekali. Dari anak, istri, suami, keluarga, karyawan, partner, teman. Akhirnya sekitar kita akan menjadi seperti itu juga. Pasti juga akan berpengaruh kepada jalannya kehidupan. Karir, usaha, bahaya sekali. Oke Sobat RTD, gitu aja sharing saya kali ini. Intinya saya mau mengingatkan, hati-hati dengan perasaan, dengan pikiran. Ini yang selalu saya ingatkan. Kalau ada apa-apa, jangan disimpan, jangan ditahan. Kalau kita bisa tenang, ini bisa dipahami. Jadi tidak hanya ditahan, energinya akan menjadi berbahaya sekali. Yang harus kita lakukan adalah bila sudah kadung ada energi itu harus kita gerakkan, harus kita bongkar lagi. Kita buat sebuah kebiasaan baru. Cari orang yang bisa menggrounding energinya. Atau Sobat RTD bisa ikut program pembersihan energi negatif yang rutin saya lakukan sampai sekarang. Gitu aja lah sharingnya ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Saya mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap. Ketemu lagi di video selanjutnya. Oh ya, jangan lupa. Please like, comment, subscribe, dan share video-video yang ada di RTD Channel. Dan ikutan sharing buat yang ada masalah dengan kehidupannya. Buat yang ingin dilihat, didiagnosa seperti apa energinya. Coba ikuti program pembersihan energi negatif. Kalau ada yang pengen sharing, ada yang pengen komentar, yang sudah ikuti program-program saya, yang sudah mulai bisa amati pikiran dan perasaan, ataupun yang sedang memendam perasaan. Bukan hanya kepada seseorang, tapi kepada peristiwa apapun yang terjadi pada sekitar. Yuk sama-sama kita grounding dan kita alirkan, kita gerakkan energinya
Jangan hanya diam saja. Gitu aja, ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih, salam rileks, tenang, damai, rahayu, sagung dumadi.